Halo semuanya, kembali lagi di channel ini, channel Alfian. Saya akan sedikit bercerita mengenai iMatre ya. Seperti yang kita bisa lihat pada layar ya, kita sedang mengunjungi imatre.co.id. Apa sih itu iMatre? Kenapa sekarang sudah menggunakan iMatre? Atau Anda belum mencobanya? Nah, ini topik yang bagus ya untuk kita bahas kali ini. Karena saya pun juga baru kali ini mencoba iMatre ya. Karena kemarin kebetulan ada, sedikit bercerita ya ini. Kemarin kebetulan ada dokumen yang harus saya tanda tangan ya kan, oleh dosen saya. Saya sudah lulus, saya sudah bekerja. Tapi dosen saya, karena saya ada ikatan bisnis juga dengan dosen saya, jadinya saya harus menandatangani beberapa dokumen gitu yang harus saya tangani menggunakan Matre ya. Nah, tapi karena sekarang lagi masa pandemi Covid dan lain-lain, dan juga hari libur ya. Jadi sekarang hari libur, sekarang tahun baru Chinese, tahun baru Imlek ya, dan tanggal merah. Antara saya yang males sama antara karena hari libur tadi gitu ya. Jadi saya tidak berangkat untuk membeli Matre di luar ya secara fisik, di tukang fotokopi atau juga di toko serba ada atau di Pos Indonesia atau dimanapun itu yang menyediakan Matre fisikal ya. Jadi saya nggak berangkat. Nah, saya mencari beberapa sumber dari Google. Ternyata sekarang sudah ada iMatre ya. Sekarang sudah ada iMatre, dan seperti yang kita lihat di imatre.co.id ini. Nah, sedikit cerita lagi. iMatre ini karena untuk use case saya tadi ya. Jadi saya punya masalah, saya nggak mau keluar, saya nggak mau ribet juga, nggak mau ambil ongkos, nggak mau, banyak sih yang faktor yang menyebabkan saya tidak membeli Matre fisik ya. Nah, ini untuk beruntungnya ada iMatre ini yang diperuntukkan sebagai pembubuhan atau simplifikasi penempelan Matre secara online ya. Jadi kita bisa membeli Matre digital, Matrenya itu bentuknya digital, dan setelah kita mendapatkan Matre kuotanya, setelah kita beli dapat 1 kuota, setelah kita beli lagi dapat 2 kuota. Nah, setelah dapat kuota kita bisa membubuhkan dokumen yang akan kita coba harus tempelkan Matre ke dalamnya gitu. Nah, itulah fungsi dari website ini, imatre.co.id. Ini asli ya dari Kementerian Keuangan dan juga dari Peruri. Dari Peruri Digital mengeluarkan sebuah sertifikat legal ya untuk bisa menjadi sertifikat dari Matre ini. Dan sertifikat tersebut adalah sertifikat digital. Seperti itu. Mungkin secara teknisnya nanti ya, setelah saya mendemokan bagaimana sih cara membeli Matre di iMatre Digital dan bagaimana caranya kita menandatangani dan juga membubuhkan Matre kita ke dalam dokumen yang akan kita coba matrekan ya. Oke. Penasaran ya? Kita bisa daftar langsung, silahkan kunjungi imatre.co.id, bisa daftar langsung saja, daftar. Dan di sini Anda bisa memilih kebutuhannya, apakah untuk personal, enterprise, atau wholesale, tergantung dari use case Anda, apakah Anda menjalankan sebuah bisnis di sebuah perusahaan atau apa. Kalau saya pilih personal, dan silakan unggah KTP. Kalau misalnya pilih enterprises ya, itu pasti beda. Field yang akan diisi pasti beda. Ini tergantung dari perusahaan masing-masing ya. Seperti itu. Karena personal juga bisa, personal. Kita daftar sebagai personal. Unggah KTP dan nanti ada beberapa field yang harus kita isi. Dan ya seperti biasa biodata, identitas dan lain-lain. Setelah sudah mendaftar, kita akan dikirimkan OTP, one time password. Dan silakan cek di inbox email, dan biasakan juga mengeceknya di dalam folder spam juga ya, karena somehow it still can happen. Silakan dicek juga. Setelah mendapatkan link verification, kita langsung bisa login ke dalam platform ini. Saya sudah membuat
saya sudah meregistrasikan email saya dan identitas saya ya, jadi saya bisa langsung login saja. Recaptcha. Nah, OTP-nya biasanya melalui email ya. Nah, ini ya masuknya ke spam folder. Oke, kita bisa lanjutkan. Oke, kita sudah masuk ke dalam websitenya ya. Kita sudah masuk ke dalam platform eMatre. Selanjutnya adalah kita ingin membeli materai tanpa basa-basi ya. Kita akan membeli materai. Pembelian materai tinggal mengklik atau mengklik tombol ini ya. Nah, ini kuotanya, kita mau berapa materai yang akan kita beli, dan ini akan direpresentasikan sebagai kuota ya. Bisa 1, bisa 2, bisa 3, tergantung dari use case kalian nanti. So ya, saya akan membeli 1 ya, misalnya saya akan membeli 1 karena saya tidak ingin ribet, saya ingin yang cepat-cepat saja gitu. Dan kebetulan juga virtual bank account-nya hanya 3 ya, menyediakannya hanya 3 VA. Saya ingin menggunakan QRIS supaya bisa melalui perbankan yang saya miliki, yaitu BCA ya. Karena saya hanya memiliki BCA, saya menggunakan QRIS ya. Ini saya akan rekam juga melalui handphone saya. Oke. Yep. Saya akan menggunakan handphone saya ya. Saya akan coba scan the QR code. Kita bisa lanjut dulu di sini. Nah, kita mendapatkan QRIS-nya ya. Nah, dari handphone nanti akan saya tampilkan di sebelah sini mungkin ya. Jadi dari tampilan handphone saya ini di dalam BCA Mobile ya. Ini kita bisa klik QRIS, atau di dalam mobile perbankan kalian, internet banking kalian tuh bisa bisa memilih QRIS ya, atau VA kalau misalnya kalian memiliki VA dari BNI atau Mandiri tadi ya. Nah, ini kita bisa langsung scan aja gitu. Nah, bisa langsung terscan dan sudah ada nomor transaksi secara otomatis, dan kita klik OK, dan bisa diklik OK lagi. Ini masukkan pinnya ya. Ini pinnya tidak akan saya tunjukkan. Kita klik OK setelah mengisi pin. Nah, sudah berhasil ya. Jadi sudah berhasil kalau bisa lihat, dan di dalam layar kita juga sudah menunjukkan bahwa pembayaran kita berhasil dilakukan. Klik OK. Pembayaran sukses, dan kita bisa melihat kuota yang sudah kita beli itu di sini ya, di pojok kanan atas. Kita jangan klik tapi hover saja kursornya ke sini. Ini ada kuota kita ya yang telah kita beli. Kuotanya menjadi 1 kan. Seperti itu kira-kira. Sangat mudah sekali untuk membeli eMatre ini ya. Jadi untuk membelinya memang sangat mudah, tapi kita akan lanjut bagaimana caranya kita bisa membubuhkan materi kita ke dalam dokumen kita ya. Oke, sebelum ke sana, kita juga bisa melihat riwayat pembelian kita ya. Jadi tadi kita sudah membeli dan kita bisa melihat struknya. Nah, struknya kita bisa mengklik riwayat pembelian. Lalu di sini ada tabel ya. Ada struk yang bisa kita lihat. Nah, ini struknya. Tadi pembayarannya 1070 ya. Karena ada payment gateway, jadi ada tambahan sedikit rupiah lah. Seperti itu ya. Oke, kita langsung saja bagaimana caranya membubuhkan dokumen kita dengan eMatre. Oke. Tapi gini ya. Mungkin saya akan membuat videonya terpisah karena ada step yang harus kita lakukan dulu, yaitu pertama adalah sebelum kita membubuhkan atau mengupload video, kita mengupload dokumen kita PDF ya ke dalam website eMatre ini. Ini kan nanti kita harus melakukan upload ya dokumen kita. Nah, sebelum itu dulu itu kita kan
kalau materai tempel yang fisik itu kan kita harus nempelin dulu materainya, ya kan? Kita harus nempelin dulu materai dan baru kita tanda tangan, gitu kan? Nah, kalau sekarang itu kita harus tanda tangan dulu. Kita tanda tangan dulu. Tanda tangannya pun bisa dilakukan secara digital juga, gitu. Untuk mendukung sertifikat digital juga gitu. Jadi nanti e-materai ini akan menambahkan list sertifikat digital yang kita miliki di dalam dokumen kita. Jadi 2 kali sign sertifikat ya. Yang pertama sertifikat tanda tangan kita sendiri, dan yang kedua adalah sertifikat e-materai. Kita harus tanda tangan dulu ya. Dan saya sudah ceritanya saya akan melakukan penandatanganan dulu ya. Oke. Saya memiliki dokumen dan banyak sekali platform yang menyediakan penandatanganan digital ya. Tapi saya di sini untuk keamanan, jadi memang ada dokumen yang mungkin confidential, itu bisa menggunakan Adobe Acrobat ya. Ini sebagai contoh sebuah dokumen yang akan kita tanda tangan ya secara digital. Klik tools. Di sini ada certificates. Sini ada digital sign, kita klik digital sign. Klik OK. Digital sign kita mau ditaruh di sini. Nah, ini saya sudah memiliki digital ID ya. Kalau belum ya harus dibuat dulu gitu. Mungkin itu di video terpisah saja ya. Nah, ini adalah digital ID saya dan menggunakan signature. Ya ini sebagai simbolisnya gitu. Tapi aslinya adalah kita mendapatkan sertifikat ya di dalam file PDF-nya ini. Nah, ini sudah tersign. Untuk memvalidasinya kita klik sini, ada toolbars, ada sidebars. Kita bisa cek signatures kita di sini. Signature is valid. Dan ini kita sign dari Adobe Acrobat ya. Nah, ini kita sudah menandatangani dokumen kita ya. Nah, selanjutnya ketika sudah menandatangani dokumen kita, barulah kita bubuhkan dengan materi digital. Karena sekarang kita tidak perlu melakukan kalau dulu kan materai di tanda tangan harus kena gitu ya. Kalau sekarang enggak. Jadi saya sudah membaca dari beberapa forum, dari beberapa pernyataan dari Peruri atau dari yang lain-lain juga. Ini tidak perlu tidak perlu ditumpuk, tapi bisa. Yang penting ada signature dari sertifikat elektroniknya. Mau itu materainya ditaruh manapun, yang penting ada sertifikat digitalnya. Kayak tadi ya, bisa dicek di certificates di kiri ini ya, ini valid. Kayak gitu. Nah, sekarang kita akan membubuhkan dokumen kita ya. Kita akan membubuhkan dokumen. Kita isikan tanggal. Sekarang misalnya bulan 2 2022. Nomor dokumen jika ada. Nah, dokumennya karena ada use case tertentu, misalnya ada use case seperti ini, Anda bisa pilihkan saja use case yang sesuai. Lalu cari dokumen yang sudah ditandatangani tadi ya. Ini sudah ditandatangani. Nah, sebelumnya kan kita sudah memiliki sertifikat digital kita sendiri ya, dan ini akan ditambahkan lagi sertifikatnya oleh e-materai. Nah, kita sudah bisa lihat di kiri, bagian atas kiri, kita bisa geser e-materainya ini di sebelah, mau sebelah sini boleh, mau sebelah sini boleh juga sih. Saya pilih sebelah kiri deh. Jangan begini juga sih, karena nggak akan kelihatan nanti akan ketumpuk-tumpuk ya. Yang penting ini sudah oke. Yang penting ini terlihat dengan clear ya. Jika memang nanti harus di scan dengan QR code seperti itu. Karena ini bisa di scan dengan QR code juga. Oke. Kita bubuhkan ya, sudah. Cara membubuhkannya hanya seperti itu saja. Jadi tinggal ditarik saja, drag and drop. Di drag
e-matrenya ke dalam di samping sign kalian ya, signature kalian. Oke. Dan ini bisa langsung bubuhkan e-matre. Klik yes, masukkan pin kalian ya, lanjutkan. Setelah kita menunggu dari proses ini, nanti akan dikirimkan dokumennya melalui email ya, dokumen yang sudah ditempelkan sertifikat matre. Ada nomor serinya ya, seperti itu. Nah, ini sudah, dan saya sudah melihat emailnya. Ini email ada attachmentnya juga. Jangan lupa cek di spam folder ya. Ini bisa di-download saja. Kalau sudah terdownload, selanjutnya kita buka dengan Adobe Acrobat lagi ya. Oke. Coba kita verifikasi apakah sudah ditambahkan sertifikat e-matrenya atau belum oleh websitenya gitu. Nah, kita klik sidebar lagi. Ini ada tool signatures di sini. Nah, ini adalah sign tanda tangan kita sendiri, tanda tangan saya tadi. Dan yang kedua, ini adalah sign dari Matre Elektronik dari Peruri ya. Kalau kita bisa lihat signature detailsnya, ada reasonnya bisa kita lihat ya. Ini adalah pilihan yang tadi kita pilih ketika kita membubuhkan e-matrenya. Untuk sertifikat details kita bisa lihat juga, ini akan menggunakan algoritma SHA-512 ya, RSA 512. Jadi ini cukup aman. Nah, mungkin teman-teman ingin sedikit bertanya juga ya, kenapa yang ini hijau, yang ini centang, yang ini enggak centang ya. Nah, ini jadi kenapa seperti itu? Karena Adobe Acrobat itu kan harus memiliki juga trusted certificate juga ya. Jadi kita kalau melihat di signatures dan identities, trusted certificates, kita klik more, trusted certificates. Nah, di sini harusnya itu ada ini ya, Matre Elektronik 10.000 itu harusnya ada di dalam list ini gitu. Nanti sertifikat issue-nya dari Peruri CA G1. Nah, sebenarnya sertifikat tadi itu sudah valid ya, sudah valid dan tidak bermasalah. Hanya saja Adobe Acrobat saja yang nggak punya sertifikatnya gitu. Issuer-nya mereka belum punya database-nya gitu. Jadi sebenarnya kita bisa masukkan sendiri ya. Tadi kan misalnya kita punya ini ya, kita bisa certificate details, trust ya. Di trust ini kita bisa add trust certificate. Nah, bisa oke aja lah. Bisa oke. Nah, ini kita close dulu ya. Coba buka lagi. Nah, kalau kita lihat ini udah valid ya. Jadi memang harus ditambahkan dulu ke dalam preferences, signatures, identities, trusted certificate-nya ini ya, ada Matre Elektronik ini dari Peruri CA G1. Nah, pertanyaan selanjutnya adalah gimana cara kita memvalidasi apakah dokumen orang, misalnya ya, dokumen orang yang sudah dibubuhkan matre seperti ini valid atau tidak dari Perurinya gitu. Nah, ada satu cara. Jadi kita bisa kunjungi website Peruri ini ya, verification.peruri.co.id. Nah, kalian bisa upload dokumen yang sudah ada matre elektroniknya ya. Kalian masih ragu nih, misalnya ini dokumen orang ini, misalnya kalian adalah orang yang ingin memvalidasi dokumen ya kan, dan kalian ingin
tahu ini valid atau enggak itu sertifikat elektroniknya dari Peruri atau enggak gitu. Tinggal kesini aja, simple, upload dokumennya. Dokumennya mana ya? Stem. Ini ya. Kita upload dokumennya. Upload PDF. Nah, nanti cara kerjanya hampir sama dengan Adobe tadi kita ya. Nah, ini pertama kali saya men-sign dengan tanda tangan saya. Dan ini valid ya, signature-nya. Ada serial number dan lain sebagainya, algoritmanya SH256. Nah, kalau ya ini ada keterangan-keterangan lain, metadata lain ya. Dan yang kedua adalah materai elektronik, dan ini valid. Mereka yang memvalidasi sertifikat ini valid atau enggak, karena memang issue-nya dari mereka kan. Nah, kayak gitu. Jadi supaya lebih percaya ya, nggak cuma dari Adobe Acrobat aja, tapi bisa dari peruri.co.id ini. Oke. Saya kira itu tipsnya ya, cara memvalidasi sertifikat. Ya, kira-kira itu aja cara bagaimana kita melakukan tanda tangan secara digital dan juga kita membubuhkan sebuah e-materai di dokumen kita secara digital juga, dan kita bisa memvalidasi apakah dokumen kita sudah valid di sisi Peruri ya, di sisi sisi hukum lah gitu, kementerian dan lain sebagainya, sebelum kita kirimkan ke target kita ya, kita mau mengirim ke siapa. Oke, kira-kira itu, supaya nggak lama-lama. Video ini udah lama sekali, 20 menitan. Terima kasih udah menonton video ini. Semoga membantu ya, karena ini merupakan pengalaman saya yang pertama juga. Jadi kalaupun ada yang salah dari video ini, dari pembubuhan atau lain sebagainya, mohon dimaklumkan ya, dan saya mohon maaf. Silahkan tuliskan saja di komentar apa yang seharusnya saya lakukan atau apa yang salah dari apa yang saya lakukan gitu. Silakan, saya menerima inputan, saya menerima usulan juga apa yang harus saya buat selanjutnya gitu. Oke, semoga hari Anda menyenangkan dan semoga membantu pembubuhan materai elektronik yang akan Anda lakukan di dokumen kalian. Terima kasih.